Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmaludin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis multifisik, statistik struktural, dan transient struktural pada desain bed pasien. Pembahasan kali ini, analisis statik struktural dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan dan kekakuan struktur bed pasien terhadap beban statis sebesar 700 Newton atau sekitar 71,3 kg. Model bed ini memiliki dimensi 2 kali 1 meter dan tingginya 80 cm. Dan terbuat dari material stainless steel SS316. Beban diterapkan secara vertikal pada bagian bilah atas tempat tidur dengan tumpuan tetap pada keempat kaki. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai total deformasi maksimum hanya sebesar 0,268 mm dan regangan maksimumnya yaitu sebesar 0,00197%. Untuk tegangan maksimumnya itu sebesar 3,80 megapascal. Ketiga parameter ini menandakan bahwa struktur tidak mengalami deformasi plastis dan tetap dalam batas aman. Jadi bisa dibilang aman terkendali untuk proses atau ketika digunakan oleh pasien. Visualisasi kontur warna memperlihatkan bahwa tegangan dan deformasi konsentrasi di area bilah yang langsung menerima beban. Secara keseluruhan, struktur bed pasien mampu menahan beban statis dengan baik tanpa risiko kegagalan struktural sehingga aman untuk digunakan dalam aplikasi medis. Di sini ada desain 3D-nya. Untuk desain 3D-nya yaitu untuk dimensinya untuk panjang 2 meter, lebarnya 1 meter dan tinggi 80 cm. Dan untuk struktur atau materialnya itu pipa kotak hollow ya, Pak. Sini geometri, kita masuk ke geometri atau penginputan data dari STL atau SolidWorks itu ke ANSYS, ke Workbench. Nah, geometri berperan sebagai dasar utama yang menggambarkan bentuk fisik objek yang akan dianalisis, di mana setiap detailnya seperti ukuran, fitur, sambungan sangat mempengaruhi proses pemodelan, pemesan, pemberian beban hingga hasil akhir analisis struktur. Kemudian kita masuk ke mesh, yaitu di sini kita menggunakan metode automatic method ya, yang langsung ke mesh. Setelah itu kita langsung masuk ke pembebanan atau force. Di sini sesuai dengan ketentuan yang mengambil rata-rata atau pasien kebanyakan itu di berat 70 kg. Nah, untuk force sebesar min 700 Newton itu di sumbu Y min 700 Newton atau 71,3 kg. Setelah itu kita masuk ke fixed support, yaitu yang dimana titik tumpuan atau gayanya di keempat kaki pada bed pasien ini. Nah, di sini kita akan sudah simulasikan yang dimana hasil dari total deformasi itu adalah 0,268 mm, yang dimana itu titik maksimal dari total deformasi pada desain bed pasien ini. Deformasi arah ke bawah, sedangkan bagian fixed supportnya tetap diam dan tidak memiliki pindahan.
Kemudian di sini ada regangan, ya kita menghitung regangannya, yang dimana regangannya yaitu dihasilkan sekitar 0,00197% atau dan masih bisa dibilang masih dalam jangkauan aman ya Pak. Setelah itu kita mengukur tegangan atau stresnya ya Pak. Di sini itu dihasilkan hasil simulasi waktu yang menunjukkan bahwa struktur mengalami tegangan maksimum sebesar 7.956 Pascal atau sama dengan 3,80 megapascal kita bulatkan. Dan akibat gaya min 700 Newton terhadap sumbu Y dengan distribusi tegangan terbesar muncul pada bagian tengah permukaan. Jadi di tengah-tengah permukaan sebelah sini itu terpengaruhi titiknya deformasi dan juga dan di sini kita bisa mengetahui tegangannya, yaitu tegangan minimumnya sebesar 443,88 Pascal terjadi pada area yang tidak menerima gaya secara langsung seperti kaki penopang yang difiksasikan. Jadi di sini terdapat tegangan atau lengkungan di keempat kaki ini itu sebesar 443,88 Pascal. Nah, setelah ini kita akan memasuki tahap transient atau analisis setting. Di sini kita melakukan penginputan data yang dimana hasil dari pembebanan di force 71,3 kg atau kita dinewtonkan itu min 700 Newton. Kita masukkan ke yang di Excel itu kita masukin data dari perhitungan analisis per secondnya atau per detiknya atau per 0,01 detik. Di sini kita akan menyeting yang dimana dari per 0,0 detik itu kita inputkan secara untuk mengetahui hasil analisis yang kita inginkan. Nah, setelah ini kita bisa mengetahui hasil transient total deformasi itu di videonya. Nah, itu seperti ini kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya seperti ini terjadi pada total deformasi. Itu kita dapat mengetahui atau dapat melihat terjadinya deformasi seperti apa ketika di per detikan atau dalam hitungan waktu. Kemudian di sini ada elastic strain atau regangan. Kita dapat mengetahui regangan di sini kurang lebihnya seperti ini dalam video. Kita dapat mengetahui dari regangannya kurang lebihnya seperti ini. Dari hitungan waktu ya. Nah, kemudian yang tahap terakhir adalah itu tegangan atau titik hasil akhir, dimana
dia itu si bed pasien ini akankah aman atau tidak. Dalam hitungan waktu ke waktu dia akan memiliki deformasi atau kegagalan struktural atau kegagalan material. Dan kurang lebihnya seperti ini untuk disimulasikan. Baik, ini masih di beban 700 Newton. Setelah ini kan kita akan mengetahui atau menganalisis titik putusnya material atau kegagalannya material di angka berapa, karena memang kita diinputkan sesuai dengan material yang kita pakai itu stainless steel 316, yang dimana yield strength-nya itu 200 megapascal. Kita akan mencari angka atau mencari untuk mengetahui titik maksimalnya berapa. Jadi ketahanan dari material yang kita gunakan itu dia akan sekuat berapa beban gitu. Nah, ini untuk engineering datanya. Di sini kita menginput data untuk density-nya itu 8.000 kg per meter kubik. Nah, untuk yield strength-nya itu 200, kita konversikan dari 2E pangkat 8 ini adalah 200 megapascal. Dan untuk di ultimate strength-nya itu 500 megapascal. Itu untuk material stainless steel 316. Nah, ini untuk pembebannya kita sudah mencari atau mencari titik yang mendekati dari 200 atau di yang yield strength-nya ini 200 megapascal. Jadi kita mencari tahu beban seberapa beratnya itu untuk bisa mencapai 200 megapascal atau di yield strength-nya. Nah, itu di sini untuk bebannya itu sekitar 36.900 Newton. Seperti itu. Kalau kita konversikan itu kisaran 4 kuintal atau 3 kuintal. Nah, ini kita hasil dari tegangan maksimal atau titik putusnya material atau kegagalan material itu di maksimalnya 2,001 E8 maksimal itu adalah sama dengan 200 megapascal lebih 13. Ya, mendekati lah. Jadi di sini kita dapat mengetahui si material yang kita gunakan itu dia berapa banyak beban yang dia kuat atau kekuatan dari si material tersebut. Seperti itu. Nah, di sini ada video atau klipan dari hasil simulasinya. Kurang lebihnya seperti ini, di beban 36.900 Newton. Seperti itu. Ini adalah titik atau kegagalan material atau kegagalan struktural dari stainless steel 316. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.